Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Maididia. Saya mahasiswi Universitas Riau Kepulauan, Prodi Bimbingan Konseling dengan NPM 2211729. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bayi mulai dari masa kehamilan hingga usia 0 sampai 2 tahun. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke perkembangan bayi pada masa kehamilan. Dimulai dari trimester pertama. Trimester pertama ini berlangsung pada saat 1 hingga 13 minggu pada kehamilan. Trimester ini janin itu masih berukuran sangat kecil. Di fase ini menggambarkan bahwa janin itu masih butuh untuk berkembang untuk membentuk organ-organnya. Masuk ke minggu pertama. Di minggu pertama ini sebagian wanita itu mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Biasanya gejalanya itu hampir mirip dengan menstruasi, seperti payudaranya sakit, mual, kadang lelah disertai lesu. Namun pada minggu-minggu ini justru si wanita itu tidak mendapatkan menstruasi tersebut. Pada minggu-minggu pertama ini banyak yang tidak menyadari kehamilannya karena pada saat ini itu masih terjadinya pembuahan sel telur. Sel telur itu yang ada di tubuh ibu, dan zigot itu akan menempel ke dinding rahim ibu. Jadi janin itu baru saja akan terbentuk dan mulai tumbuh menjadi 2 sel. Selanjutnya kita masuk ke minggu kedua. Memasuki di usia kedua minggu ini, janin itu sudah mulai terbentuk dan tubuh itu siap untuk berovulasi, dan ovarium akan melepaskan sel yang sudah matang ke dalam tuba falopi. Sel telur akan menghasilkan hormon HCG sekitar 4 hari setelah dibuahi. Namun hormon ini baru bisa dideteksi lewat tes kehamilan sekitar 1 minggu kemudian, seperti minggu sebelumnya. Masuk ke minggu ketiga. Pada usia minggu ketiga ini, si janin itu sudah mulai berkembang. Pada saat ini sel telur yang dibuahi itu tumbuh dari zigot menjadi sel yang disebut blastokista. Pada minggu ini sel telur itu dibuahi dan tertanam pada lapisan rahim, serta mulai berkembang dengan bantuan oksigen dan nutrisi yang diterima melalui pembuluh darah. Selama periode ini, janin berbentuk bola kecil atau blastokista yang akan berkembang menjadi plasenta dan mulai memproduksi hormon HCG. Hormon ini menghentikan produksi sel telur dan memicu peningkatan produksi estrogen dan progesteron. Selanjutnya di minggu keempat. Pada minggu keempat ini perkembangan janin itu sudah bisa terlihat. Pada tahapan ini sel-sel itu sudah terpisah menjadi 3 lapisan yang selanjutnya akan berkembang menjadi sel tubuh. Setelah itu di minggu kelima, memasuki ke minggu kelima ini organ tubuh bayi itu sudah bersiap untuk terbentuk, dan di minggu ini detak jantungnya juga sudah mulai muncul. Lanjut ke minggu ke-6. Di minggu ke-6 ini hormon HCG itu dapat terdeteksi dalam jumlah sedikit di urin, sedangkan si bayi ini sudah berkembang sangat pesat. Bentuknya itu terlihat seperti kecebong dengan ekor yang kecil. Pada minggu ini jantung si bayi juga sudah berdetak dengan irama teratur. Di minggu ini otak bayi juga sudah mulai terbentuk. Baik, di usia ke-7 minggu ini, otak bayi itu sudah mulai terbentuk. Bentuk wajahnya juga sudah mulai terlihat. Walaupun masih sangat kecil, tapi dia itu berkembang 10.000 kali lebih cepat dibandingkan bulan yang lalu. Janin itu sudah mulai bergerak, tapi si ibu belum bisa merasakan pergerakannya. Jantungnya juga sudah terbagi menjadi 4 bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Denyutnya itu mencapai 150 kali per menit, atau setara dengan atau lebih cepat dari detak jantung orang dewasa. Selanjutnya di minggu ke-8, memasuki ke-8 minggu ini bentuk wajahnya sudah terlihat sangat jelas melalui pemeriksaan USG. Kita bisa melihat telinga, bibir atasnya, dan ujung hidung bayi.
Selain itu, kelopak mata juga akan terbentuk dalam minggu ini. Selain itu dia juga mulai muncul selaput jari seperti jari tangan, jari kaki bayi. Nah, di usia 8 minggu ini jantung si bayi ini sudah semakin kuat, perkembangan otaknya juga semakin kompleks. Bagian ujung hidung itu sudah ada, lengannya kini menekuk pada siku dan sedikit membengkok. Gigi dan langit-langit mulut sudah mulai terbentuk, kulit bayi setipis kertas sehingga membuat pembuluh venanya terlihat. Baik, sekarang masuk ke minggu ke-9. Memasuki minggu ke-9 ini menjadi tahapan kritis untuk pembentukan organ tubuh pada bayi tersebut. Organ reproduksi bayi juga sudah mulai muncul bersamaan dengan organ kunci lainnya seperti pankreas, kantung empedu, serta jari-jari mungil yang sudah mulai tumbuh panjang dan ujungnya sedikit membesar. Gerakan bayi dalam kandungan pun sudah bisa dirasakan oleh si ibu. Lengannya sudah tumbuh dan tangannya kini melipat di pergelangan dan bertepuk di atas jantung. Tungkainya memanjang dan kakinya bisa cukup panjang untuk bertemu dengan bagian tubuh depannya. Selanjutnya masuk ke minggu ke-10. Di minggu ini banyak perubahan yang terjadi pada perkembangan si bayi ini. Jari-jari dan tangannya yang sebelumnya masih menempel kini telah terpisah dan tubuhnya bukan lagi embrio melainkan sudah menjadi janin dan tidak keriput lagi. Tulang rawannya sudah mulai terbentuk dengan lekukan kecil di kaki, berkembang menjadi lutut dan pergelangan kaki. Begitu pula dengan lengan lengkap dengan siku dan bisa melentur. Baik, masuk ke minggu ke-11. Di minggu ke-11 ini si bayi itu sudah bisa menelan dan menendang. Semua organnya juga sudah terbentuk dengan sempurna. Detail kecil seperti rambut dan kuku sudah mulai muncul. Organ kelamin luarnya juga sudah mulai terlihat dan akan berkembang 1 minggu lagi hingga organ tersebut dapat terlihat jelas dan mudah dikenali. Si bayi juga sudah mulai menghirup dan menghembuskan cairan ketuban. Cara ini dilakukan untuk membantu paru-paru bayi tumbuh dan berkembang. Ukuran kepala bayi juga masih lebih besar daripada organ tubuh lainnya. Masuk ke minggu ke-12 pada kehamilan. Pada minggu ini si ibu mulai merasakan adanya tendangan dari si bayi. Jari dan tangan kakinya sudah mulai terpisah dan sebagian tulangnya mulai mengeras. Tulangnya termasuk kerangka dan tengkorak sudah mulai tumbuh dan mengeras. Plasenta juga sudah mulai berfungsi sempurna dan mengambil alih produksi hormon untuk mempertahankan kehamilan tersebut. Organ hati bayi juga sudah mulai memproduksi sel darah merah dengan baik. Baik, di minggu ke-13 ini wajah bayi sudah mulai terbentuk dengan sempurna. Jaringan dan organ yang sudah terbentuk dalam tubuh janin akan tumbuh pesat dan mengalami pematangan. Pada akhir trimester pertama ini, folikel rambut pada si bayi juga sudah mulai berkembang. Kandung kemih dan ginjalnya juga sudah memproduksi urin. Plasentanya sudah berfungsi penuh dan akan terus tumbuh di sepanjang kehamilan. Di minggu ini, semua organ dan sistem penting di tubuh bayi telah terbentuk. Janin sudah mendapatkan sebagian besar refleks dan siap bergerak jika si ibu menekan perutnya. Selanjutnya kita masuk ke minggu ke-16 pada trimester kedua. Pada minggu ini, kepala janin itu sudah mendekati ukuran normalnya. Mata dan telinga si bayi juga sudah mulai terbentuk dan akan menetap permanen. Kepala janin juga sudah tidak condong ke depan lagi seperti beberapa bulan sebelumnya. Kaki janin juga berkembang lebih cepat, tungkai bayi juga sudah tumbuh lebih panjang dari lengan yang sekarang. Kuku jari tangannya sudah terbentuk sempurna dan semua sendi anggota badannya bisa digerakkan. Baik, di minggu ke-20 ini sudah mulai muncul rambut di kepala si janin tersebut. Alisnya juga sudah mulai terbentuk, sumsum tulangnya juga sudah mulai memproduksi sel darah merah, sedangkan ginjalnya terus menghasilkan air seni. Jenis kelamin bayi juga sudah mulai bisa dikenali.
Selanjutnya di minggu ke-24, pada minggu ini berat si bayi ini semakin bertambah. Sebagian besar beratnya itu dihasilkan oleh lemak dan pertumbuhan otot, organ, serta tulang. Pendengarannya juga berkembang dengan cepat. Jadi kalau si janin sering didengarkan musik tertentu, ia bisa mengenalinya. Alis dan bulu matanya juga sudah tumbuh, tapi semuanya masih berwarna putih karena ia belum mengembangkan pigmennya. Pembuluh darah dan paru-parunya mulai berkembang. Itu berguna untuk menyiapkan pernafasannya. Dia juga sudah mulai menelan cairan amnion secara teratur. Baik, selanjutnya di minggu ke-28 pada trimester ketiga. Pada minggu ini si bayi ini sudah berada di posisi menuju ke jalur lahirnya. Si bayi juga sudah berlatih mengedipkan matanya. Tetapi mengedipkan mata ini hanyalah suatu keterampilan yang dikembangkan oleh si janin. Keterampilan lain yang sudah dikembangkannya yaitu seperti batu, cegukan, menghisap, dan pernafasan yang lebih baik. Si bayi ini benar-benar tumbuh dan akan mengisi ruang yang kosong yang ada di dalam rahim tersebut. Dia juga tidur dan bangun dalam interval waktu yang teratur. Selanjutnya kita masuk ke minggu ke-32. Pada minggu ini kuku kaki dan tangannya sudah terbentuk sepenuhnya. Di minggu ini bulu mata dan alis juga tumbuh. Janin sedang bersiap-siap turun menuju ke arah jalan lahirnya. Bayi akan berlatih menghisap, menelan untuk mempersiapkan sistem pencernaan mereka saat minum susu. Janin juga sudah mulai bernafas dengan menghirup cairan ketuban, lengan dan tungkai tubuhnya sudah mulai terisi dan menjadi proporsional dengan kepalanya. Pada minggu ke-36, pada minggu ini janin sudah terlihat seperti bayi biasanya. Bahkan pendengarannya sudah lebih tajam dibanding yang sebelumnya. Janin juga sudah lebih dapat mengenali suara dan lagu yang akan menjadi favoritnya setelah dia lahir. Sistem pencernaannya juga sudah cukup matang sebagai tanda bahwa ia sudah siap untuk hidup di luar rahim ibunya. Sirkulasi darahnya juga sudah bekerja dan disempurnakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun. Perlu diketahui bahwa setiap perkembangan anak itu sangat berbeda-beda dan bervariasi. Tetapi secara teori, seorang anak itu akan tumbuh dan berkembang sepanjang usia pertamanya dengan kecepatan tumbuh dan berkembang masing-masing. Kita memasuki ke usia 2 bulan pada bayi ya. Di usia kedua bulan ini, bayi itu dapat mendongakkan kepala dan mulai belajar untuk mendorongkan badannya ketika dalam posisi. Selanjutnya kita memasuki ke usia 4 bulan pada bayi. Di usia ke-4 bulan ini, bayi itu sudah bisa mengangkat dan menahankan kepalanya dengan stabil tanpa bantuan dari orang tua. Bayi juga dapat menekan kaki ke bawah ketika diletakkan di permukaan yang keras. Bayi juga dapat berguling dari posisi terlentang dan dapat memegang, menggoyangkan, dan mengayunkan mainan yang menggantung. Juga bayi itu sering memasukkan tangannya ke mulut. Ketika tengkurap, bayi juga bisa mendorong badannya sampai siku. Masuk ke usia 6 bulan, dia itu sudah bisa berguling dua arah seperti terlentang ke tengkurap. Bayi juga mulai bisa duduk tanpa bantuan. Saat diposisikan berdiri, bayi mulai belajar menopang berat badannya dengan kaki, berayun maju mundur, kadang merangkak mundur atau bergerak maju. Selanjutnya kita akan masuk ke usia bayi pada 9 bulan. Pada di usia ini, bayi itu sudah bisa berdiri dengan berpegangan pada benda-benda di sekitarnya. Bayi juga bisa bangun dan melakukan posisi duduk tanpa dibantu. Setelah itu, bayi juga sudah bisa merangkak dengan sendirinya. Nah, di usia ke-12 bulan ini atau di saat mencapainya usia 1 tahun, bayi ini sudah dapat mengeksplorasi benda dengan berbagai cara seperti menggoyangkannya, memukul, atau melempar. Setelah itu, bayi juga dapat menemukan barang yang disembunyikan dengan mudah. Bayi juga melihat benda atau gambar yang tepat
yang tepat disebutkan oleh si orang tuanya. Bayi juga mulai menggunakan barang dengan benar seperti minum dari gelas atau menyisir rambut. Bayi juga dapat membenturkan dua benda secara bersamaan. Bayi juga memasukkan dan mengeluarkan barang dari dalam kotak atau keluar kotak. Bayi juga dapat mengikuti petunjuk sederhana seperti mengambil mainan. Selanjutnya kita masuk ke usia 18 bulan pada bayi. Pada usia ini, bayi itu sudah dapat berjalan dengan sendirinya. Setelah itu, bayi dapat melangkah naik dan mulai berlari. Bayi juga dapat menarik mainannya ketika berjalan. Bayi dapat membuka pakaiannya dengan sendirinya. Dan bayi juga sudah bisa minum dan makan dengan sendirinya. Kita sekarang masuk ke usia 28 bulan atau setara dengan usia 2 tahun. Pada usia 2 tahun ini, bayi sudah dapat berjinjit, menendang bola, berlari, dan bayi juga sudah bisa naik turun tangga dengan berpegangan. Baik, hanya itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.